Maaf ya, harusnya aku yang jagain kamu, bukan kamu yang jagain aku. Udahlah sayang, gak usah dipikirin. Itu kan udah kewajiban aku. Susah senang kita harus lewatin bersama. Iya, beruntung banget deh aku dapetin calon istri yang baik kayak kamu. Ah, masa sih? Aku gak sebaik itu kok. Iya ya, bener juga kata kamu. Kamu kan sukanya ngomel-ngomel, malah lebih kayak monster kelihatannya. Oh, jadi gitu. Bapak lihat saya itu sebagai monster. Ya udah, tahu gitu saya nggak usah baik sama bapak. Jadi monster aja saya biar lebih galak lagi. Monster yang suka marah sama guru sendiri. Enggak sayang, bercanda kok. Kamu itu kayak bidadari. Walau galak tetap kelihatan aura bidadarinya. Iya deh, iya. Wih, gibain apa nih? Kalian berdua tiba-tiba aja udah ada di sini. Kami nggak lagi gibah kok. Sekilas kayak Pak Kenzo, tapi kayak bukan. Kayak sama orang, tapi beda orang. Gimana? Udah ada kabar belum tentang Renzo? Apa polisi nemuin sesuatu? Nggak ada bang, nggak ada kabar apa-apa dari polisi. Bang Renzo benar-benar menghilang. Gue harap dia masih hidup. Gue khawatir sama dia. Semoga Tuhan masih kasih kesempatan buat dia. Pak, kita doain yang terbaik aja ya. Sekarang Bapak fokus dulu sama kesehatan Bapak. Masalah itu kita serahin aja sama polisi. Kita doain yang terbaik di sini. Iya sayang, untung aja ada kamu. Kalau enggak, mungkin pikiran aku udah kemana-mana. Makasih ya sayang, selalu di sisi aku ya. Iya, udah ih, malu diliatin sama dua orang ini. Udahlah biarin aja, toh mereka udah biasa. Hah, lo bang, nggak ada perubahan dari dulu. Ya udah, lo istirahat ya, nggak perlu mikirin masalah ini. Masalah ini biar gue yang atasi. Kalau ada perkembangan, baru gue kasih tahu lo. Ayo Frey, atau lo mau di sini aja? Hah? Enggak kak, gue mau keluar lah. Ya udah, yuk. Gue keluar ya bang. Gue heran kak sama keluarga lo. Tapi keren sih, kayak film-film yang ada di drama Korea gitu. Enggak, lebih tepat kayak drama Cina. Ada-ada aja kamu. Kamu tuh yang kebanyakan nonton drama Cina. Iya kali ya. Mungkin aku yang kebanyakan nonton. Aku dengar-dengar Kak Alex nggak pacaran ya kak? Kenapa? Kakak itu kan ganteng, pasti banyak yang mau. Ya nggak minat pacaran aja sih. Tapi kalau kamu mau jadi pacar kakak, ya ayo. Lagi pula selama ini kakak nyari yang pas. Dan sekarang udah ada. Gimana? Kamu terima tawaran kakak? Mau nggak jadi pacar kakak? Selama ini kakak cuma nyiapin mental aja sih buat nembak kamu. Dan sekarang udah kekumpul. Jadi gimana? Udah sih kak, nggak usah bercanda gitu. Nggak lucu tahu bercandanya. Loh, yang bilang kakak bercanda siapa? Orang kakak serius kan nembak kamu. Jadi kamu mau nggak jadi pacar kakak? Aduh kak, mendadak banget sih. Iya deh aku mau. Mau aku tolak tapi takut gak ada kesempatan kedua lagi. Gimana pak? Apa belum ada perkembangan dari pencarian putra saya? Maaf pak, belum ada perkembangan sama sekali. Kami sudah melakukan semaksimal mungkin, tapi kami tidak akan menyerah untuk mencari putra bapak. Tolong bapak harap bersabar lagi ya pak. Astaga nak, kamu di mana? Karena pencarian selama sebulan tidak ada perkembangan, maka kami semua memilih untuk fokus ke pekerjaan kami masing-masing. Bahkan sekarang, kami sudah akan menghadapi kelulusan. Kami sekarang sudah mulai fokus kepada ujian. Ya, kami hanya menunggu 2 bulan lagi untuk lulus. Dan Kaylee sekarang sudah pindah ke kelas kami. Itu karena permintaannya waktu itu, dan kakaknya menurutinya. Sesekali saat aku sedang mengerjakan ujian, pandanganku tak luput dari Pak Kenzo. Itu rasanya kayak ada yang kurang saja jika aku tidak melihatnya. Kami saling bertatap-tatapan. Ya walaupun itu yang membuat aku tidak fokus kepada ujian. 2 bulan pun berlalu. Akhirnya kami semua lulus. Oh iya,
Sekarang Kylie dan Andre juga sudah jadian. Kakaknya pun merestuinya, karena adiknya juga merestui hubungan kakaknya. Freya dan Kak Alex juga sudah mendapatkan restu dari kedua orang tuanya. Aku juga tak lupa dengan kedua orang tuaku, walaupun selama ini aku fokus dengan percintaanku. Ya, walau percintaan kami banyak dibicarakan oleh orang-orang, ya itu pun karena kami kan seorang guru dan murid. Makasih Pak, udah kasih hadiah ke saya. Iya, sama-sama sayang. Setelah itu kami berempat berkumpul, membicarakan banyak hal. Dan tiba-tiba ada seseorang yang bisa membuat kami diam dalam sekejap, yaitu Syukurlah. Kenzo, kamu masih hidup. Kamu masih hidup, Kenzo. Kok, kenapa? Apa yang ingin kau lakukan? Kenapa kau kembali ke sini? Lloyd, jangan macam-macam lagi sama kita ya. Gue bersyukur lo masih hidup, Kenzo. Maafin gue, maafin perbuatan gue. Maafin perbuatan gue yang udah bener-bener bikin lo jijik. Gue bener-bener bukan seorang kakak yang baik buat kalian. Gue minta maaf. Gue janji gue bakal ngubah diri gue. Gue tahu ini berat, tapi tolong tetap anggap gue sebagai kakak kalian. Iya Ren, gue udah maafin lo kok. Gue tetap nganggap lo sebagai abang gue. Gue juga bersyukur lo masih ada. ya akhirnya mereka pun baikan. Untung Pak Kenzo atau Kak Alex gak keras kepala ya kan? Ya gue ikut senang lah. Ini bakal jadi pelajaran yang baik bagi kami semua. Kalau menjadi egois itu emang gak enak. Walaupun mereka sudah saling memaafkan, tapi hukuman tetap berlanjut. Iya, Pak Kenzo emang mencabut hukumannya. Tapi ada satu hal yang Kak Renzo lakuin dan membuat dia harus masuk penjara. Yaitu karena Kak Renzo udah nyuruh anak buahnya buat nyiksa Kak Zela. Iya kan? Aku bakal keluar dari sini. Iya kan? Iya kan? Aku bakal terbebas kan? Aku siapa kalian? Jangan apa-apain aku lagi. Aku mohon, jangan apa-apain aku lagi. Aku gak mau. Jangan siksa aku. Jangan ya, jangan siksa ya. Sakit loh kalau disiksa. Emang kalian mau disiksa juga? Jangan siksa aku. Lepasin aku, tolong. Aku gak mau di sini. Zela, hey, tolong sadar. Ini kami polisi. Jangan siksa. Takut. Jangan siksa aku lagi, tolong. Biarkan aku lepas. Astaga, keadaannya sudah sangat buruk. Tolong teleponkan ambulan. Dia harus segera dibawa ke RSC. Aku bakal keluar dari sini dan aku bakal makan burger, pizza, dan lain sebagainya. Aku gak bakal disiksa lagi, iya kan? Aku bakal keluar dari sini, iya kan? Aku gak bakal dikurung lagi. Aku mau keluar dari sini. Keluarin aku. Mami. Papi. Karena kondisinya yang makin buruk, akhirnya Kak Zela harus dimasukkan ke RSC. Mereka dikasih senyuman penyesalan dari Kak Renzo. Sebelum Kak Renzo benar-benar menyesali semua perbuatannya. Tunggu aku ya. Itu adalah kata-kata dari Kak Renzo yang diberikan kepada Kak Mira. Maaf ya, Pak. Renzo bukan anak baik yang Papa harapkan. Renzo udah banyak membuat Papa kecewa. Maafin Renzo, Pak. Iya, nak. Gak apa-apa. Manusia gak akan luput dari kesalahan.
Papa akan tetap sayang kamu, walaupun kamu sudah melakukan kesalahan. Kamu baik-baik ya di sini. Perbaiki diri kamu. Iya, Pak. Renzo akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Lo sehat-sehat ya, Bang, di sini. Kami permisi. Kami bakal selalu jenguk lo. Iya, kalian juga jaga diri ya di sana. Maaf, aku belum bisa nempatin janji. Maaf, aku belum bisa ngelamar kamu. Aku bukan pria yang baik buat kamu. Aku bakal selalu nungguin kamu, walaupun itu 3 tahun sekalipun. 3 tahun pun berlalu. Sekarang karena aku udah nggak di sekolah, aku jarang ketemu Pak Kenzo sih. Sekarang kami lebih sibuk dengan pekerjaan kami masing-masing. Pak Kenzo sekarang naik jabatan menjadi kepala sekolah. Ya hebat sih, selama 3 tahun Pak Kenzo akhirnya bisa nyapai cita-citanya. Dan gue sekarang kerja di kantor papi. Ya karena gue bakal jadi penerus perusahaannya papi. Karena gue juga anak satu-satunya. Walaupun sekarang gue kerjanya masih di rumah. Karena ya gue masih gengsi lah. Kalau kabar teman-teman, alhamdulillahnya mereka juga sukses. Sekarang Freya udah jadi dokter di tempat Kak Alex bekerja. Bukan hanya mengejar cintanya, tapi ya emang itu keinginan Freya dari kecil. Yang paling mengejutkan, sekarang Kak Alex adalah dokter yang paling terbaik di kota kami. Oh iya, kayaknya aku sama Freya tukeran deh sekarang. Dulu aku yang sering ketemu Pak Kenzo, sekarang Freya yang selalu ketemu Kak Alex. Hubungan mereka selama 3 tahun ini sangat berjalan dengan mulus. Gue juga ikut senang dengernya. Yang paling mengejutkan lagi ya, sekarang tuh mereka kalau bucin bener-bener minta ampun. Mereka bener-bener gantiin posisi gue sama Pak Kenzo. Tapi ya mereka kalau bucin gak berani di tempat umum. Cuman berani di depan orang-orang yang mereka kenal aja. Kalau kejeduk sama orang ataupun karyawannya ya mereka kayak jadi pura-pura nggak kenal atau jutek atau malah so sibuk. Jadi keingat sama Kelly sama Andre. Sekarang mereka itu bener-bener terkenal banget karena mereka itu bisa nyiptain lagu dan lagu pertama yang mereka ciptain itu bener-bener terkenal sampai rilis di luar negeri. Bahkan mereka sekarang sering diundang ke luar negeri. Suara keduanya emang bagus banget. Emang memikat hati semua orang. Makanya kenapa banyak orang yang suka sama mereka. Kalau mereka berdua, kalau bucin sih nggak terlalu ya. Nggak kayak yang sebelah. Anyway, sekarang itu adalah hari kebebasan Kak Renzo. Tapi karena semua orang benar-benar nggak tahu, jadi nggak ada yang jemput dia. Cuman ada satu orang yang tahu. Wait. Sebelum aku kasih tahu namanya, di saat sela-sela Kak Renzo lagi menghirup udara segar, di depan matanya ada sosok bidadari yang udah nantiin dia. Yaps, siapa lagi kalau bukan Kak Mira? Ternyata selama 3 bulan Kak Renzo tinggal di sana, tumbuh benih-benih cinta di antara mereka. Mereka saling move on dari orang-orang yang gak bisa mereka gapai. Kak Renzo move on dari gue, dan Kak Mira move on dari Kak Alex. Karena itu, mereka memutuskan untuk menjalani hubungan. Ya, kongres lah ya. Gue ikut happy dalam hubungan mereka. Kayaknya habis ini Kak Renzo harus ke salon deh. Karena kan rambut dia juga udah ngikut panjang kayak rambut Kak Mira. Sekarang mereka juga udah ya menjalani hubungan sebagai suami istri. Dan gak lupa, sekarang adalah hari yang spesial bagi aku dan Pak Kenzo. Yap. Hari spesial itu adalah hari pernikahan kami. Hari yang dimana aku akan menjadi milik Pak Kenzo sepenuhnya. Kamu udah siap sayang? Ella sangat siap. Akhirnya lo nikah juga, Bang. Ya ampun, bener-bener malu-maluin. Yang bikin bahagia lagi, sekarang udah ada si kembar lagi loh. Mereka anak-anak Kak Renzo sama Kak Mira. Namanya Lily sama Lala. Lucu deh.
Gak cuman Kak Rinzo yang udah punya anak, bahkan sekarang Kak Aksa pun udah ada. Orang tua kami kelihatan terharu banget. Ya mereka pasti gak nyangka lah ya, anak yang mereka asuh sekarang udah jadi dewasa, bahkan udah menikah. Elania Kalista, apa kamu benar-benar siap menjadi pendampingku sampai kita tua nanti? Aku siap bersamamu bukan hanya sampai tua, tapi sampai ajal menjemput kita. Aduh, mereka nggak tahu apa ya kalau ada anak kecil di sini. Astaga, sembarangan banget mereka. Ya ampun, lucu banget. Walaupun di sini banyak anak kecil, kami mainnya tetap serawungan sih. Tapi nggak apa-apa. Yang penting happy ending, ya kan? 1, 2, 3, action. Yap, itulah ending dari cerita kami. Makasih udah nonton. See you next time.